Untuk supaya kelancaran dari acara kita, maka suaranya bisa di-mute gitu ya. Kecuali nanti misalnya Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan, nanti juga bisa open mic. Nanti saya akan pandu ya gitu untuk di sesi ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu nih, Bapak Ibu. Nama saya Ratna Rasmi, namun panggil saya Mimi aja, biar lebih singkat dan lebih mudah diingat gitu ya. Dan saya adalah salah satu murid dari Bu Mariani. Jadi saya belajar neurosemantik dari Bu Mar. Sorry, apakah saya freeze? Karena Bu Mar kelihatan freeze. Enggak ya? Oke, aman ya. Oke, baik. Dan silakan Bapak Ibu yang baru masuk buka kamera supaya kita bisa saling melihat wajah. Tapi silakan mute suaranya supaya kita juga bisa mendengarkan pemaparan dari Bu Mar dengan jelas, gitu ya. Nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat, ya. Jadi nanti saya akan bacakan dan itu jika ada yang misalnya di tengah-tengah kayaknya penasaran banget gitu ya, silakan dikasih tanda untuk angkat tangan. Dan nanti saya akan lihat kapan bisa masuk untuk bertanya, gitu ya. Oke, waktunya kurang lebih kita akan ada di sini sampai jam 21 ya, jam 9 malam. Jadi karena kita tergantung dari sinyal internet, maka jika nanti Bapak Ibu, teman-teman ada yang kelempar kayak saya tadi, masuk lagi aja. Kita masih ada di sini sampai jam 21. Oke. Dan apalagi ya Bu Maria? Mungkin bisa ditayangkan Bu Mar yang tadi untuk tata tertibnya gitu ya, Oh, house rules-nya. tata tertibnya malah tak geser sebentar ya, tak Oke, kembalikan. oke. Baik, tak kembalikan. Oke, sebentar ya. Yang pasti adalah stay tune gitu ya, tetap mudah-mudahan teman-teman sampai di akhir nanti karena akan ada sesi tanya jawab di tengah-tengah. Tadi Bu Mar udah mempersilahkan gitu ya. Dan oke, Ini ya. heeh, suaranya mute, kemudian videonya on, lalu ya tadi ada silakan tanya langsung gitu, angkat tangan, nanti saya akan persilahkan, ataupun tulis di kolom chat dulu gitu ya, nanti saya akan bacakan. Nah, waktunya keseluruhan adalah 90 menit dan satu lagi adalah oke, jadi nanti di akhir sesi kita ambil foto bersama-sama ya gitu. Oke, itu. Dan teman-teman saya mau memperkenalkan Bumar, masih perlu diperkenalkan nggak nih ya? Mungkin ada yang masih baru pertama kali ikut, adakah? Kalau ada, boleh tulis di chat. Ada yang baru pertama kali ikut atau sudah setiap bulan nih hadir dengan setia? Ada yang baru pertama kali ikut? Oh, ada, Ibu Aulia, baik. Jadi kalau ini yang pertama kali, rasanya saya juga akan memperkenalkan Ibu Mariani. Beliau adalah sebagai founder dari MetaMind, ya, lembaga pelatihan dan juga coaching. Kemudian beliau juga adalah seorang neurosemantic trainer dan juga seorang executive coach. Begitu ya Bu Maria? Oke. Baik, Bapak Ibu semua, eh, rasanya kita tidak akan membuang-buang waktu yang berharga ini, gitu ya. Mari kita persilakan segera Ibu Mar untuk membuka dan mempresentasikan yang forum MetaMind yang malam ini temanya adalah Me, Myself, and I. Wah, apa nih bedanya antara ketiga ini? Me, Myself, dan I. Saya sendiri udah penasaran banget. Jadi silakan Bu Mar untuk memulainya. Baiklah, terima kasih Bu Mimi. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Mimi yang telah bersedia membantu saya, menemani saya, memoderate. Kalau saya bicara melantur kemana-mana, ada Bu Mimi yang akan menjaga. Kalau saya sampai lupa waktu, ada Bu Mimi yang akan menjaga. Jadi terima kasih banget Bu Mimi atas waktunya. Bu Mimi adalah seorang meta coach dan juga seorang neurosemantics trainer. Dan beliau tadi kami sempat bincang-bincang, beliau sekarang sedang sibuk di Love Coach dan juga
juga di perusahaan untuk change culture tadi itu ya Bu Mimi ya. Jadi luar biasa sekali. Nah, teman-teman, pada hari ini, pada awal tahun Januari, Forum Metamain yang pertama, saya mengangkat topik me, myself, and I. Jadi, apa nih me, myself, and I? Dan ini di bawahnya ada flyer, ada tulisan meningkatkan diri dalam dunia sistemik. Saya penasaran ketika teman-teman membaca judulnya, yang mana yang lebih menarik, me, myself, and I-nya, atau ada kata-kata sistemiknya di bawah. Saya penasaran karena memang saya sedang seneng-senengnya mengeksplor tentang sistemik. Saya lagi ngebet sama sistemik karena saya melihat bahwa manusia itu kita tuh tidak sendirian di dunia ini. Kita ini berada bukan hanya sendiri tapi di sosial masyarakat dan juga dengan alam semesta dunia. Dan sehari-hari kita sering sibuk dengan diri sendiri atau sering sibuk dengan pekerjaan kita. Kita bicara soal ekonomi, kita ngomong soal kerjaan, ngomong soal target, macam-macam. Lupa dengan keberadaan kita secara sistemik di dunia. Nah, itu yang menjadi perhatian saya gitu. Makanya kemudian ketika saya bahas sistemik bulan November, siapa nih yang ikut di bulan November? Ada nggak yang ikut di bulan November? Boleh tolong diketik. Saya ikut biar saya tahu berapa banyak orang yang ikut di bulan November ini. Ada yang sudah ikut bulan November ketika saya membahas tentang sistemik, sistematik, dan sistemik. Nah, ada Pak siapa tuh yang L3 ikut ya waktu itu ya? Oke. Nah, waktu itu saya rencana bulan Desember saya akan melanjutkan, tapi Desember itu ternyata saya sibuk di Bali, kedatangan Michael Hall, nggak sempat siapin, akhirnya saya tunda sampai menjadi hari ini. Jadi hari ini saya akan melanjutkan, sebenarnya bukan melanjutkan, tapi dengan tetap tema Me, Myself, and I dalam kaitannya secara sistemik. Bu Mimi ada yang ngetik nggak di ruang chat yang datang di bulan November? Jangan-jangan nggak ada ya Bu Ada, Mimi? ada tiga nih Bu. Ada Pak Aulia Hidayat, ada Bu Febriana, dan Ibu Yusti. Ini Oke. hadir. Terima kasih hadir kembali gitu ya. Nah, teman-teman, terima kasih Bu Mimi. So, me, myself, and I. Dan ini kaitannya dengan sistemik. Teman-teman yang baru hadir cuma waktu itu 3 orang ya. Jadi saya ingin sedikit merefresh apaan sih sistematik, sistemik gitu. Ketika kita bicara soal sistem, itu kita bicara soal eh, ini ya entitas yang berada dalam satu apa ya namanya ya dalam suatu keberadaan ya. Jadi itu adalah sistem gitu. Jadi sistem itu adalah entitas yang terdiri dari elemen-elemen yang berinteraksi sistem. Sedangkan sistematik itu berkaitan dengan proses pengorganisasian yang terstruktur. Jadi kalau teman-teman waktu itu saya pakai contoh ini apa di dapur gitu ya. Di dapur kalau kita lihat ada cangkir, ada piring, ada sendok, itu adalah sistem dapur, sistem piring perpiringan gitu ya dan mereka saling berinteraksi. Tapi ketika sistematik itu bagaimana kita menyimpannya dengan terstruktur, sedangkan kalau sistemik itu berkaitan dengan pandangan menyeluruh. Nah, saya tertarik ketika di November, ketika saya pertama kali memperkenalkan tentang sistematik dan sistem ini, saya melihat dari orang ke lingkup orang keluarga, dari satu orang ke dua orang ke keluarga. Itu kan sistem tuh, sistem keluarga. Dan kemudian dari sistem keluarga ini mulai ada sistemiknya, sistematiknya. Ini adalah orang tua, ini adalah anak, gitu kan. Eh, ini adalah pegawainya di rumah. Nah, mulai ada sistematiknya pengaturan. Lalu kalau kita bilang sistem keluarga, selain orang-orangnya juga ada sistematik pengaturan, sistematik tentang
eh, ibadah, ya, sistematik tentang makan. Selalu ada makan pagi, makan siang, makan malam, misalnya. Kalau makan pagi, pagi-pagi masing-masing makan sendiri karena buru-buru, misalnya. Tapi kemudian malam hari, siang hari yang makan hanya di rumah hanya anak-anak yang pulang sekolah, misalnya. Lalu pulang malam selalu makan bersama. Itu adalah sistematik. Jadi proses pengorganisasian yang terjadi dalam sistem keluarga. Lalu kemudian ketika bicara sistemik adalah antara diri saya dengan keluarga, juga dengan lingkungan sekitar, dengan RT, RW, tetangga, kemudian dengan tukang sayur yang lewat, dengan tukang sampah dan orang-orang yang ada, Pak RT, Pak RW, dan selanjutnya lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan itu secara menyeluruh menjadi satu sistem juga. Nah, melihat adanya sistem sistemik dan sistematik ini, maka saya juga melihat bahwa sebenarnya dalam satu orang, dia adalah sistem dan juga ada sistematiknya dan juga kita ini juga adalah sistemik. Nah, ini kalau kita tidak mengenal sistem di dalam diri kita, akhirnya itu malah sometimes akan menjadi konflik. Sometimes akan menjadi eh, apa ya, blocking-blocking dalam diri. Makanya saya ingin mengajak kita mereview. Setelah mereview, yuk kita kenali dan bagaimana kita bisa menyelaraskan semuanya. Dan bagi yang belum terbiasa dengan istilah-istilah ini, mari kita melihat contoh-contohnya saja untuk lebih mengenal sistem di dalam diri kita sendiri. That's why saya mengambil me, myself, and I. Materi-materi yang saya berikan itu adalah dari NLP, Neurosemantics, dan juga dari berbagai pendekatan-pendekatan keilmuan lain. Saya biasanya mengambil Peter Hawkins sebagai sistemiknya, namun hari ini saya lebih banyak mengadopsi sistemik dari Neurosemantics, teman-teman. Jadi bagi yang belum tahu, bisa lebih banyak lagi mengeksplor dari sisi Neurosemantics. So, teman-teman, itu sebagai pengantar tentang me, myself, and I ini, teman-teman. Saya ingin nanya nih ke teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat diri sendiri sebagai suatu sistem? Pernah? Sebagai satu sistem. Sistem apa? Sistem kerja otak, otak kita, atau sistem panca indera kita? Pernah menyadari itu? Kita punya panca indera kan ya? Dan panca indera kan sebenarnya saling bekerja sama secara sistematik toh. Lalu kemudian pernah menyadari antara anggota tubuh kita. Itu sistem bukan? Itu adalah satu sistem. Nggak pernah menyadari. Tapi setuju bahwa badan kita ini adalah satu sistem. Nah, disinilah kita bicara bahwa kita ini sebenarnya satu sistem dalam diri kita. Lalu di dalam diri kita ada sistem lagi, sistem pemikiran, sistem peredaran darah, sistem jantung. Itu tambah 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 lebih luas lagi. Tapi bayangkan sistem di satu badan kita adalah sistem. Bagaimana sekarang tangan saya sedang bergerak karena ada sistem otak saya yang mengatakan saya ingin menggambarkan sistem. Dan ini adalah satu sistem dan ada sistem pikiran, sistem anggota. Lalu mereka bekerja secara sistematik. Sehingga setiap pagi, kalau saya mau ngomong, apa yang saya pikirkan, lalu kemudian mulut saya menyampaikan. Nggak mungkin kalau pikiran saya, ada kalanya ketika saya berpikir, tapi mulut saya tidak mau ngomong. Bisa aja kan ya? Nah, itu terjadi secara sistematis. Nah, yang rempong adalah kalau malam hari perut saya lapar, tapi badan saya di satu sisi perut lapar, tapi pikiran saya bilang, oi diet, jangan makan. Itu badan nggak kompak gitu ya.
perut lapar, tapi pikiran bilang jangan makan gitu ya. Akhirnya apa? Kesal sendiri, nahan lapar dibawa tidur. Nah, itu sinkron atau enggak sih gitu. So, tubuh kita, badan kita itu adalah satu sistem dan bisa dipretelin sistem-sistem kecil yang bekerja secara sistematik. Setuju sampai di sini, teman-teman? Ada yang pernah ngalamin malam-malam lapar, tapi kemudian nggak bisa makan karena ingat program diet gitu ya. Terus akhirnya kesel sendiri, perasaan gimana sih gitu, lapar, keroncongan, tapi nggak bisa makan. Ya udah tidur aja deh, biar besok pagi-pagi bangun sarapan gitu. Nggak taunya ikatnya yang intermiten lagi bangun pagi nggak bisa sarapan. Tambah gondok gitu ya. Nah, ini semua adalah sistem dalam diri kita yang bekerja secara sistematis, entah itu disadari atau enggak, dan secara sistemik pula kalau kita mau lihat secara holistik. Nah, secara holistiknya bagaimana? Saya akan terangkan dengan slide. Oke? Tadi gambaran tadi mudah-mudahan memberikan gambaran ya teman-teman. Saya melihat respon dari teman-teman ini banyak nih yang off cam nih. Jadi nggak kelihatan deh responnya. Itu tersenyum kah? Atau bingung kah? Jadi saya ke orang ngomong sendiri, kalau ngomong sendiri mohon maaf ya, nggak lihat wajah kagak tahu gue, jadi ngomong aja terus gitu ya. Tapi kalau bingung kan kelihatan, jadi saya akan stop gitu. Tapi saya senang sih Bu Mimi, ada respon paling nggak di chat room gitu Ya, ya. di chatroom ini ada yang menarik nih, Bu. Ah, ah. Ada yang nggak pernah menyadari, nggak pernah terpikir gitu. Bahkan ada yang ngomong ini, atau contohnya kalau waktu ngomongin pendapat sendiri, tiba-tiba ganti pikiran pendapatnya ataupun sebelum curhat. Itu Iya. termasuk ya, Bu Maria, nggak sinkron ya. Nggak sinkron ya, sistemnya nggak sinkron, atau Mhm. apa sih gitu. Hmm. Sistemnya, sistematika kita ya, secara alamiah kan kita secara alamiah tuh ada sistem kita udah berjalan secara sistematis. Yang jelas kalau mau tidur mata merem, itu kan udah sistematis tuh ya. Kalau makan masuk mulut kunyah-kunyah dulu itu kan otomatis tuh gitu. Tapi kalau bicara ngomong soal hati, ngomong perasaan itu kok nggak sering sekali nggak apa sistematisnya nggak jalan gitu, nggak kompak gitu, dan akhirnya muncullah hal-hal yang bikin gundah gulana sendiri. That's why saya mengangkat topik me, myself, dan I, dan saya akan mulai membahasnya. Are you ready, teman-teman? Ya, nah paling nggak udah beberapa wajah muncul, ngangguk-ngangguk dikit kan gue demen gitu loh. Kalau nggak ada wajah bingung gue mau lanjut atau enggak gitu. Terima kasih udah ngasih jempol juga Pak Hengki. Paling nggak aku nggak kayak ngomong sama tembok gitu loh, pusing, bingung. Oke, terima kasih atas responnya. Biasa Bu Mimi, aku masih agak-agak baperan cuy loh. Baperan GR sendiri ya. Oke, baik. Saya akan mulai mengajak kita, kalau tadi sudah melihat tentang eh, apa, tentang, nah, apakah sudah melihatnya? Ini kok lari ke sini. Melihat sejenak tentang sistem dalam tubuh kita dan kemudian tentang sistematis tadi, maka saya akan mulai mengajak kita menalaah me, myself, and I. So, ini judul, kata-kata ini sering saya dengar, teman-teman sering dengar nggak? Me, myself, and I. So, sering dengar kata-kata ini, bahkan saya dan teman saya tuh sering memakai me, myself, and I. Lu lagi ngapain? Me, myself, and I. Namun, saya ingin mempreteli apa itu me, apa itu myself, apa itu I dalam kaitannya dengan diri kita sendiri. Nah, saya sebelumnya pasang dulu nih objektifnya nih. Harapan saya dari sesi singkat ini, teman-teman bisa mulai mengeksplorasi diri. Makanya saya senang tuh, tadi ada yang bilang nggak pernah nyadar. Iya sih, sistem sih, tapi nggak pernah kepikiran gitu ya. Itu aja saya udah senang. Paling nggak teman-teman udah kepikiran bahwa tubuh kita itu adalah satu sistem. Dan di dalamnya ada sistem kecil-kecil, sistem peredaran darah, sistem pencernaan gitu ya. So, objektif kita adalah eksplorasi diri, self, untuk meningkatkan keselarasan dengan lingkungan.
Tetap tuh, kalau saya tuh lingkungan tuh nggak lepas dari kita-kita semua gitu ya. Entah kita peduli atau tidak, kita peduli dengan polusi, kita peduli dengan sampah, kita peduli dengan kesehatan. Mungkin ada yang peduli dengan banjir kali ya, kalau di Jakarta ya, dengan hujan nggak jelas, kadang gede, kadang kecil begini. Tapi bagaimana kita explore untuk meningkatkan keselarasannya. Nah, teman-teman, eh, objektifnya adalah ini. Lalu kemudian kalau kita lihat, saya gambarkan gambar yang saling interaksi begini. Ketika gambar ini menunjukkan bahwa manusia hidup dalam interaksi sistemik, baik secara pribadi dengan orang lain maupun sosial masyarakat. Setuju teman-teman? Statement ini? Setuju ya? Nah, kalau secara pribadi itu individual, personal. Tapi ketika bilang dengan orang lain, maka itu adalah interpersonal. Dan kemudian ketika kita bicara tentang sosial masyarakat, kita itu interconnected dengan mereka. Ya, saling berkoneksi, bahkan sebenarnya interdependence, saling ada ketergantungan. Nah, secara sistemik ini make sense buat teman-teman bahwa kita berinteraksi ini? Make sense? Ada yang mau bilang enggak? Kecuali di hutan kali ya. Hutan aja ada interaksi dengan pohon-pohon dan eh, apa ya, kandungan hayati nabati ya. Nah, kemudian saya akan mulai masuk ke me. Apa itu me? Me adalah the external self. Kok dibilang eksternal sih? So, diri kita, ada diri dalam pribadi, nanti yang sebut I, tapi juga ada external self yang berkaitan dengan orang lain. Dari mana me dibilang external self? Kalau kita lihat bahasa Inggris, me itu kalau kita namanya me. Kalau orang ketiga, kalau orang kedua namanya you ya. Kalau I kan jadi me. Tapi kalau you jadi you juga ya. Tapi kalau we jadinya apa? Jadi us. Jadi us. Mhm. Gitu. So dengan penempatan sebagai diri, maka kata me itu sendiri berarti kita dalam hubungan dengan orang lain, di external self. Dan ketika dalam kaitan dengan orang lain, maka ini menjelaskan tentang our roles, peranan kita ketika berada bersama mereka, tindakan-tindakan kita, perilaku kita, karena perilaku kita pasti akan kedeteksi oleh pihak eksternal, kecuali kita dalam kamar. Itu nggak usah me, itu I, ya kan? Tapi me adalah saat interaksi dan juga relationship in the system. Baik teman-teman, sampai di sini Bu Mimi mungkin ada yang mau bertanya mengenai me yang external self ini nih Bu Mimi. Belum ada Di ya? ya, silakan nih Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau di kolom chat belum ada pertanyaan. Ada ya. Ya, Oke. cuman ini EL3 ini namanya siapa sebenarnya ya? Oke. Cukup Kenalan dong aktif di EL chat. lebih kecil dari 3. Cukup aktif di chat. Ada komen-komen keingatan lagu LMAO. Apa tuh lagunya Pak? Bu, boleh dinyanyiin sepotong. Ini saya lagi penasaran, ada komennya ada di Jepang yang ada istilah hikikomori. Apa nih? Oh. Menggambarkan seseorang yang tidak mau bersosialisasi, menarik diri dari lingkungan dan berdiam diri di rumah dalam waktu yang lama. Artinya nggak Oh, ada me-nya gitu ya Pak ya, atau Bu? itu malah nggak ada mie-nya ya. Jadi A Iya. itu terus kali dia ya. Haha, haha. Kalau tadi pakai definisinya Bu Mar ya. Iya. So, Mhm. me itu adalah ketika berinteraksi external self. Jadi self kita tuh adalah ada bagian yang bereksternal berinteraksi dengan eksternal dan itu kemudian kita panggilnya
kita panggilnya Mi ya, bukan panggil saja Kak gitu ya. Baca langsung ke bawah sendiri. Penyakitnya masih ini ya, kumat ya. Aku sering ini. Oke, baik teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ya Bu Mimi. Ya, Bu. Oke, saya akan lanjut. Kemudian dari Mi, saya akan mulai masuk. Berikutnya adalah self. Apa? Myself. Myself adalah menggambarkan dengan reflective self, di mana saya mulai memikirkan pikiran saya mulai mikirin mindset saya, belief system saya, dan inner naratif saya tentang the system. Jadi saya mulai reflective myself. Myself itu kan my dan self kan. Jadi bukan lagi interaksi dengan orang lain, tapi interaksi dengan diri sendiri. Dan itu yang saya sepakatkan sebagai sistem, karena mulai mikirin, ngapain sih gue mau pengen makan aja nggak boleh kan gue lapar. Iya, tapi kan lu perlu diet, badan lu nggak sehat nanti kalau makan malam-malam. Iya, tapi kan gue ngajar malam, gue perlu makan gitu ya. Dan akhirnya kita mulai myself with, entah you marah dengan diri sendiri atau malah konflik dengan diri atau malah memuji diri, whatever, tapi it's within yourself, myself. Nanti saya akan jelaskan bagian-bagian yang digambarkan di neurosemantics. Nah, kemudian berikutnya I. I ini merujuk pada the self, identitas kita, values kita, purpose kita, ya, secara sistemik. Tapi saya melihat siapa saya, eh, tentang diri sendiri itu adalah I. So ada me, myself, and I. Nah, tiga-tiganya ini saya akan jelaskan dari kacamata neurosemantik setelah ini. Sebelum saya lanjut, ada yang bagaimana menurut teman-teman yang ada di sini? Me, myself, and I-nya sering sinkron kah? Atau kurang sinkron? Diam itu berarti mengerti atau berarti bingung entah apa yang mau ditanyain. Sepertinya ada yang bingung nih, Kak. Gitu ya. Bu Yunika Perbedaan Mi kayaknya sama I apa, Bu? Katanya gitu. siapa? Siapa nih yang minta dipanggil Kak? Oh, L3 itu loh. Iya. Nah, gitu. Bu Yunika sepertinya tadi mau berbicara, Bu Yunika. Udah lama nih nggak ketemu Bu Yunika. Apa kabar Bu Yunika? Iya, baik. Umar, apa kabar? Sehat saya, Bu Yunika. Bu Yunika baik ya. Iya, baik, Umar. Tadi saya cuma mau bilang masih bingung, Umar. Lanjut dulu aja, nanti sambil dicerna pelan-pelan. Baik, terima kasih. Memang saya Ya, suka bikin materi-materi yang membingungkan. Kalau nggak bingung, nggak awake gitu kan ya. Nah, iya, kalau kasih tahu yang sudah tahu mah, udah nggak perlu belajar gitu. Kita kumpul-kumpul aja. Terima kasih Bu Yunika. iya, Sengaja bikin bingung. Oke, sepertinya Bu Umar, Yusti angkat tangan ya Bu. iya. Ya, Tapi tadi itu tuh, KL3 itu bertanya sih, Bu. Perbedaan Mi sama I. Kayaknya masih bingung nih, Bu. oke. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas di bawah sih, karena di Oh, bawah saya oke, pakai baik. bagan-bagan. Jadi Ya, ditunggu ya, ya. KL. Kalau ditanya me dan I itu adalah sebuah istilah sih. Pada dasarnya adalah tentang diri kita sendiri. Cuma I itu adalah bicara soal saya sendiri sebagai satu pribadi, ya, pribadi sebagai satu entitas bahasanya, sebagai seseorang. Tapi ketika bicara me, itu adalah mindset saya dalam kaitannya dengan eksternal. Itu bedanya. Dan pada dasarnya secara fakta, ini hanya satu orang. Nah, bagi yang belum terbiasa dengan mindset, selamat datang di dunia mindset. Yang jelas orangnya sama, istilahnya gini, yang jelas orangnya sama, Mariani gitu ya. Orangnya sama, Mariani. Tapi dalam diri Mariani, ada berbagai self, ada mindset persepsi saya. Ketika saya bicara I, itu adalah bicara saya pribadi. Tapi ketika saya bicara me, berarti kan
you and you ask me ya. Jadi ketika saya bicara me, mindset saya adalah bahwa saya berada di tengah-tengah sosial dengan orang lain. Padahal secara fakta hanya satu, secara fisik hanya satu orangnya. Tapi persepsi diri, mindset kita itu yang memisahkan antara me, myself, and I. Begitu sih jawabannya Kak. Tadi panggilannya Kak ya Bu Mimi katanya ya. Ya. Asik gue punya kakak gitu. Padahal usia kayaknya lebih jauh di bawah aku. Ya makasih ya Kak. Mudah-mudahan menjawab. Apa bedanya kalau secara definisi yang tadi? Secara isi habis ini kita bahas. Oke. Ya. Oke. Bu Mar, Bu Yusti tadi angkat tangan, jadi atau tidak Bu? Ya, silakan Bu Yusti, Eh, monggo. Ya. Umar sudah sedikit menjawab. Saya mau bertanya tentang me. Kan Oke. Umar katakan mindset saya dalam kaitannya dengan eksternal. Iya. Apakah ini sama dengan saya dilihat dari luar, Bu? Oke. Jawabannya bukan saya dilihat dari luar, tapi saya menanggapi luar. Oh, oke. Ya. Nah, Ya, nanti di Bu. akhirnya memang saya akan mengajak kita melihat sebenarnya saya menjadi diri saya sesuai yang diharapkan dari luar atau menjadi saya yang ingin saya tampilkan keluar. Karena kalau kita bicara mindset, itu kan abstrak dan kalau kita tidak belajar tentang cara berpikir, pikiran kita tuh uncontrollable, bisa kemana-mana. Dan kalau sudah ngelantur kemana-mana, bisa jadi sehat, bisa jadi enggak. Nah, ini yang saya mau mengajak teman-teman untuk mulai melihat nih, hanya dari satu orang saja nih, saya nggak bicara soal sistemik organisasi, tidak bicara sistemik alam semesta, tapi dalam satu orang saja itu udah luar biasa gitu loh. Dan tentunya luar biasa ini kalau dilihat dari luar biasa-biasa aja, badannya badan mata tetap di situ, hidung, mulut semua sama gitu. Itu yang kelihatan, tapi yang di dalam itu yang antah berantah, abstrak. Dan teman-teman, bukankah yang di dalam ini yang justru mempengaruhi yang eksternal? Pikiran kita boleh lihat senyum nih, teman-teman lihat saya lagi senyum gitu ya, padahal hati saya empot-empotan, kan nggak ada yang tahu. Nah, pikiran saya, hati saya ini yang kemudian menentukan saya mau tersenyum atau saya mau ngomel, ya tuh? Nah, itu semua ada di dalam diri kita. Nah, yang saya mau ajak teman-teman lihat adalah penjelasan me, myself, and I ini dalam kaitannya dengan sistemik yang ada di dalam diri kita dulu nih hari ini. Ya, terima kasih Bu Yusti. Ada pertanyaan lagi Bu Mimi? Ada Bu Mar. Oke, Ibu silakan. Lilian. Oke. Bisakah terjadi misal I harus mengalah ke me dan myself? Menarik nih. Jadi seakan-akan ada 3 persona gitu ya. Ya, Padahal betul. cuma satu. Oke, Ya. silakan. Dan jawabannya iya, Bu Lilian. Ya, Hmm. iya, bisa jadi. Mengalah ke me karena mengalah dalam relasi ke orang lain. Jangan sampai gua disalahin orang. Jadi udahlah, jadilah bikin seneng orang aja. Itu kan bagian dari eh, kita menjadi bagian yang ingin kita tampilkan dan pada itu nggak sesuai dengan hati nurani. Gitu. Mhm. Oke, kita lanjut ya, Bu Mimi. Ya. Nah, saya berusaha sepelan mungkin Bu Mimi karena saya tahu materi sistemik Iya. ini sesuatu yang baru, jadi saya perlu lebih pelan dan kalau ada teman-teman yang kurang paham silakan ditanyakan. Oke, saya akan lanjut tentang I tadi bahwa I adalah the self, identity kita, values kita, purpose kita yang ada di dalam systemic context. Nah, saya akan mulai dengan I dulu. I, oke? Ini keberadaan kita. Nah, keberadaan kita, teman-teman mengira apakah hanya kita berdiri atau duduk begitu saja? Tidak kan? Teman-teman mau berdiri atau duduk, itu semua karena pikiran kita toh. Capek duduk. Pegel duduk. Atau masa sih gue berdiri, duduk aja yang lain pada duduk. So, I di sini dipengaruhi oleh
pikiran masing-masing. Setuju teman-teman? Ya, dipengaruhi oleh pikiran. Dan I ini, self, itu punya mindsetnya, punya meaning, punya values, punya belief, punya identity, purpose. Jadi, sebagai contoh, ketika saya lagi masuk satu ruangan, ya, lalu saya melihat orang-orangnya pada berdiri, tapi saya pegel, saya pengen duduk. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan mulai melihat, iya loh, ini tata kramanya, ini misalnya ini ruangan ini ada acara dan sedang pada berdiri, maka saya perlu menghargai tata nilai berdiri. Itu adalah values. Oke. Nah, lalu kemudian belief, apa yang saya yakini tentang pada orang-orang berdiri dan tidak boleh saya nggak boleh beda sendiri. Ini kan masing-masing orang ya. Ada yang bilang cuek aja duduk gitu kan. Nah, tapi ada juga yang nggak hargai. So, saya memberi arti atas semua itu, orang-orang pada berdiri. Ya udah gue berdiri deh gitu ya. Karena saya meyakini jadi tamu perlu sopan gitu ya, jangan melanggar. Emang siapa gue? Iyalah gue kan jadi tamu. Tamu tuh perlu. So, dalam diri kita ada values, ada belief, ada meaning, ada purpose, dan itu yang ada dalam diri kita sebagai seseorang. I. Oke. Nah, kalau tadi saya ngasih contoh, saya masuk ke ruangan, udah pengen duduk, tapi orang pada berdiri, saya ikut berdiri. Itu karena saya punya belief, saya punya values. Itu kalau saya sendiri. Nah, kalau tadi kan saya masuk ruangan ya, tapi saya menghargai. Namun saya akan ambil contoh lagi yang lebih simpel. I. Kesehatan. Oke, sehat itu makan 4 sehat 5 sempurna. Masih berlaku nggak sih ya sekarang makan 4 sehat 5 sempurna? Dulu saya waktu SD saya suka Badung. Saya bilang makan 4 sehat 5 berantakan. Karena saya nggak suka susu gitu kan. 5 berantakan gitu. Nah, sekarang saya mau ambil contoh soal diet tadi. Maka saya punya meaning kalau saya makan malam itu nggak sehat, hindari karbo gitu. Dan saya menilai diet karbo di malam hari itu penting gitu ya untuk kesehatan. So ada keyakinan saya dan akhirnya saya tidak makan malam. Saya makan malam sih, tapi saya nggak makan karbo. Itu adalah tentang myself gitu ya, saya sendiri. Itu adalah I. Tapi ketika turun ke tentang myself, saya mulai reflektif nih teman-teman kalau lihat gambarnya. Saya mulai reflektif, saya mulai saling mengaitkan satu sama lain. Jadi pada dasarnya setiap manusia tidak pernah hanya I, tapi selalu mikirin. Kalau tadi saya bilang, udah lu lapar makan gitu ya. Tapi belief saya jangan kalau makan malam karbo nanti malah tambah banyak plak lo di jantung. Wah, ini bicaranya bukan soal gemuk lagi, soal plak di jantung gitu ya, soal usia ya. Dan kolesterol lo gini-gini. So, itu myself itu adalah reflektif. Dan ketika saya udah mulai mikir, wah kalau plak ini bukan lagi urusan gemuk atau kurus, ini kalau makan karbo malam hari bukan lagi urusan gemuk atau kurus, ini ngomong soal kolesterol, soal plak di jantung. Kalau iya, kalau mati, kalau nggak mati, stroke gimana gitu ya. So saya mulai reflektif diri sendiri, lalu mulai menegur diri sendiri, menahan lapar sendiri, itu adalah myself gitu loh. Saya bereflektif dengan diri saya sendiri, makanya malam-malam lapar dibawa tidur aja, padahal pikiran pengen makan. Itu adalah udah masuk ke myself. Sampai di sini make sense buat teman-teman? Pernah ngalamin seperti itu? Dan yang ini mungkin teman-teman agak terkecoh dengan istilah. Kalau memang terkecoh, lupakan istilahnya. Tapi ambil contoh-contoh ini bahwa teman-teman pernahkah mengalami seperti itu? Nah, kalau teman-teman lihat makanan, mau jam berapapun, mau malam pun tetap makan, nggak perlu dipikirin, maka teman-teman tidak ada reflektif di dalam diri masing-masing, makan aja gue lapar.
Yang menjadi masalah adalah ketika kita udah masuk ke myself, maksudnya udah mulai masuk ke pikiran. Udah jangan makan, nanti nanti kolesterol malam hari, pencernaan, digest lagi nggak bagus gitu ya. Dan karena ada reflektif gini, maka kita muncullah berbagai larangan atau berbagai tindakan, perasaan yang membuat kita pro atau cons. Sampai di situ saya bicara soal mindset. Pernah ngalamin? Saya yakin semua pasti pernah, walaupun nggak perlu pakai istilah I atau myself, tapi yang jelas semuanya pasti pernah mikir, dan kalau udah pernah mikir berarti pernah merasakan konflik atau tidak konflik, bingung atau tidak bingung, dan itu karena terjadi reflektif di dalam diri sendiri. Saya akan jeda dulu di sini, Bu Mimi, untuk memastikan teman-teman kita memahami, dan kalau ada pertanyaan, Bu Mimi. Iya. So far di kolom chat lebih ke komen-komen gitu ya. Heeh. Mulai menyadari ternyata kadang bisa ya, eh, di pikiran aja bisa kayak ada orang berbeda, ya itu tadi Iya. ya, yang personanya kayaknya beda-beda nih antara me, myself, dan I gitu ya. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan ya, Bu ya. Baiklah, Ada seperti Umar. ini. Kalau Bu Mimi sendiri sering reflektif kah, Bu? Pasti Bumar, apalagi kalau udah belajar NS ya. Kita selalu memeriksa kembali apa nih yang ada di dalam pikiranku sekarang ini. Iya. Cuman menarik Bumar bahwa ini, oh iya ya, ada tiga, tiga yang sebenarnya satu tapi bisa dengan perspektif yang berbeda gitu ya. Mm-mm. Menarik sih Bumar. Ini jadi Iya, diri sendiri aja udah menjadi satu sistem gitu ya, yang cukup kompleks sebenarnya. Bisa iya, tadi konflik juga dengan diri sendiri. iya. Oke. Itu dia. Thank you, Bu Mimi. Jadi, di Neurosemantic kita belajar tentang cara berpikir, tentang go meta, layering, dan kita pastinya melihat kita sebagai satu. Tidak boleh terpisah-pisah gitu ya. Namun saya melihat angle dari sistemik bahwa kita ini sebenarnya satu sistem loh. Kita ini sistemik kalau secara keseluruhan satu sistem, tapi di dalam sistem satu badan ini ada sistem peredaran darah, sistem kerja jantung, sistem pencernaan, dan itu akhirnya sistemik. Mhm. Makanya saya membuat istilah me, myself, and I. Kalau tadi I itu adalah diri, sekarang saya mengajak lihat sistematis berpikir kita melalui myself ini. So, myself ini menjelaskan tentang sistematis berpikir, di mana kita ada belief kita, ada values. Belief itu apa sih? Keyakinan-keyakinan bagi yang belum familiar. Values itu apa sih? Values itu adalah tata nilai, sesuatu yang penting. Tata nilai ini yang membuat kita mengizinkan kita melakukan atau melarang kita melakukannya. Itu adalah values. Sedangkan identity adalah sense tentang siapa saya, identitas. Seperti tadi, pengen duduk, pada berdiri, berdiri lo gitu ya, jangan sampai bikin malu, lu kan tamu gitu. Nah, itu adalah sistematis berpikir yang otomatis terjadi dalam manusia, yang kemudian dikonsepkan oleh Michael Hall bahwa dalam berpikir ada values, ada belief, ada berbagai layer. Ya, itu terjadi dalam satu orang, diri kita. Jadi bagi teman-teman yang belum paham masa istilahnya, tolong ditanya ya. Saya mah asik-asik aja ngomong, tiba-tiba ingat, emangnya orang ngerti values. Nah, itu saya bekerja dengan I, tapi bukan me nih, nggak mikirin bagi yang belum mengenal itu. So, singkat kata, bahwa kita punya sistematis berpikir yang didasari oleh makna yang kita berikan. Lalu kemudian ada rambu-rambu mana yang boleh, mana yang enggak, yaitu tata nilai kita. Ada rambu-rambu tentang apa yang penting buat kita perjuangkan, apa yang enggak penting sehingga kita enggak belain. Itu adalah values. Juga ada tentang keyakinan-keyakinan yang memperkuat tindakan kita. Juga ada sense of identitas, siapa saya, dan kemudian purpose, tujuan kita. So, itu adalah sistematis berpikir.
Nah, siap untuk lanjut ke me-nya tadi, teman-teman? Memastikan nggak ngantuk, jempolnya dong, jempolnya, ngangguknya dong yang ada video. Oke, sip. Memastikan nggak ngantuk, itu yang di balik layar terutama gitu ya. Terima kasih. Nah, saya akan share sekarang tentang me. Terakhir kan ini ya, tentang self ya. Bahwa Ya. bukan me, I dan myself sistematis di dalam berpikir. Tapi kan kita nggak hidup sendiri ya teman-teman. Maka saya udah mulai menghadirkan orang-orang. Ini self, lalu ada orang-orang di sekeliling kita. Disitulah mulai muncul me-nya. Di mana bukan saya sendiri, tapi ada us, ada kamu, ada dia, ada kita. Begitu kan ya? Kalau tadi waktu masuk Zoom hanya saya sendiri, lalu kemudian Bu Mimi masuk, saya ngobrol sama Bu Mimi. Tapi ketika Bu Mimi belum masuk, hanya saya sendiri, saya lihat di Zoom, muka gue lagi berminyak nggak ya? Lipstik gue masih ada. Saya mulai bercermin diri, reflektif gitu ya. Lalu materi udah gue siapin belum ya? Oh udah gitu. Aku seharian ini ngajar, saya udah ngajar 4 hari, ini hari keempat. Jadi mempersiapkan materinya tuh nyicil. Jadi saya mulai reflektif, materi udah kan ya, udah. Tadi udah gua running, udah kan, udah mereflektif nih. Jadi masih myself and I gitu ya. Lalu kemudian Bu Mimi masuk, saya ngobrol sama Bu Mimi. Dari situlah sudah ada me, you and me gitu ya. Sudah ada mulai muncul orang-orang. Nah, ketika mulai muncul orang-orang, saya ini sudah bicara sistemik. Dan sistemik ini, hari ini saya mengambil sistemik yang ada di neurosemantik. Bagi yang belum tahu, saya nggak mau ngasih tahu dulu. Bagi yang sudah tahu, silakan diketik. Kira-kira sistemik apa yang saya pakai? Karena ketika bicara soal orang-orang di sekitar kita, mereka adalah others. Kita, myself, dengan lengkap dengan pikiran saya, belief saya, segala macam ada dalam diri saya, baik saya reflektif maupun enggak, saya berada di tengah-tengah orang-orang yang di dalam neurosemantik disebut sebagai others, orang lain. Dan selain itu, teman-teman perhatikan bahwa selain itu, saya juga berada dalam dunia. Dunia apa? Dunia bisa jadi dunia kerja. Yang jelas saya berada di dunia konsultan, dunia training, dunia coaching, dan lebih luasnya adalah dunia pengembangan manusia. Bagi teman-teman yang bekerja di pabrik, dunianya adalah industri manufacture. Bagi para guru-guru sekolah, maka dunianya adalah dunia pendidikan. Dan macam-macam dunia atau industri yang berada di sekitar. So, di sini saya ingin mengajak teman-teman mulai memperluas. Bukan hanya diri sebagai satu badan yang ada sistemnya, bukan lagi sebagai myself yang bisa mereflektif, itu yang selalu kita lakukan. Tapi juga mulai aware bahwa ada orang-orang di sekitar kita, ada yang nggak aware, orang tadi kata kakak L tadi apa, Hokokimori ya, yang suka di hutan atau apa ya. Tapi di sini kita mulai menyadari ada orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga menyadari kita berada di dunia mana. Mungkin ada yang bilang, Bu, bagaimana kalau saya bilang saya berada di kota Jakarta? Boleh. Dalam neurosemantics itu juga masuk dalam world, kategori world, dunia ini. Saya berada di tengah-tengah kota Jakarta. Saya berada di industri pengembangan SDM. Ada interaksi antara saya dengan orang-orang dan juga ada interaksi saya dengan dunia saya. Entah itu dunia kota, Jakarta,
negara Indonesia, saya berinteraksi dengan orang-orang Indonesia, dengan aneka suku dan bahasa. Saya juga berinteraksi dengan aneka industri karena saya konsultan. Klien saya bisa dari logistik, bisa dari e-commerce, bisa dari manufacture, tapi saya berada di dunia apa? Teman-teman punya dunianya masing-masing? Punya ya? Dan kalau ingat address-nya masing-masing, ada? Dan yang paling others itu signifikan others, pasangan suami atau istri, lalu anak-anak, orang tua, mertua, lalu kemudian teman, kolega, ada kan ya? Others, dan kemudian orang-orang yang lebih luas lagi, orang dikenal, orang nggak dikenal, konsumen, orang yang datang ke toko, atau ketika saya ke supermarket. Nah, itu adalah others. Kita tidak pernah lepas dari interaksi dengan others kecuali saya mengurung diri di rumah. Maka itu hanya I and myself and I, nggak ada me gitu ya. Nah, so sampai di sini make sense buat teman-teman? Make sense? Oke. Nah, dalam rangka interaksi dengan dunia eksternal di mana kita berada, maka kita sebagai manusia mulai memikirkan tentang power. Power ini bukan tenaga ya, bukan tentang bagaimana bisa atau perlu punya tenaga angkat barang, punya tenaga angkat handphone, angkat meja, tapi ini tentang kuasa. Kuasa saya untuk belajar sehingga menjadi capable, kuasa saya untuk menangani diri saya supaya nggak emosi, kuasa saya untuk memanage diri saya supaya nggak malu-maluin, kuasa saya untuk keluar dan bertemu dengan orang lain, padahal biasanya saya ngumpet, dan juga kuasa saya dalam kapabilitas, segala hal yang bersifat kuasa atas diri sendiri untuk memanage atau melakukan sesuatu. So, ini juga adalah sistemik. Ini muncul dalam interaksi kita dengan orang lain. Dan tentunya bisa dengan diri sendiri. Nah, sampai di sini apakah ada teman-teman yang mengenali ini model apa? Bagi yang sering ikut neurosemantics tahu nih, saya udah memberikan beberapa nih, tinggal 3 lagi, maka akan mengerucut menjadi Ada hadiah coklat kayaknya hadiah dari coklat. Umar untuk bisa menjawab. Oh ada nih Pak Ted, oh Maggie, Matrix. Pak Teddy Mokoginta juga bilang Matrix. Iya, Oke. betul sekali. So, ini sebenarnya adalah konsep dari matrix di neurosemantics, di mana itu menjelaskan tentang energi di dalam diri kita. Nah, energi di dalam diri kita itu sebenarnya berkaitan juga dengan sistemik. Kalau kita em, em, tidak pernah memikirkan interaksi ini, tidak ada kepikiran untuk punya power, atau dan sebaliknya, kalau saya punya kuasa, misalnya saya pinter nyanyi misalnya ya, lalu saya berada di kelompok orang-orang yang nggak suka nyanyi gitu ya, maka saya akan mulai mikirin apakah saya terus-terusan begini, apa yang perlu saya lakukan, dan kemudian apakah saya akan keluar atau enggak. So, kita punya pikiran itu di dalam diri kita. Dan matriks yang belum keluar adalah matriks tentang waktu. Seberapa kesadaran saya tentang waktu, apakah saya akan begini selamanya? Apakah saya akan selalu begitu? So, ini adalah bicara soal sistemik di dalam diri kita, yaitu bagaimana kita memetakan orang-orang diri kita dalam kapasitas kita sebagai me. Sampai di sini make sense buat teman-teman? Makanya sangat simpel untuk mengenali matriks. Matriks itu muncul ketika kita mulai ada interaksi dengan orang lain, entah itu interaksi secara nyata
atau interaksi secara maya, hanya mikir doang. Belum keluar rumah udah mikirin, saya bakal ketemu dengan A. Dan saya kata orang si A itu orangnya nyebelin. Jadi dalam rangka karena gue mau terpaksa, gue harus ketemu dia si A ini yang kata orang. Nah, others-nya adalah A, kata orang juga A. Lalu gue mulai mikir, oke, gue perlu bisa nih nanganin nih kalau dia lagi nyebelin. So kita mulai membangun matriks di dalam diri kita Mhm. dan itulah me. Sampai di sini kebayang? Oke. Kata kuncinya berarti me itu adalah saat kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, Oke. saat kita saya stop share screen dulu ya. Bu Mar, ini ada pertanyaan nih yang cukup mendasar ya. Yang tadi waktu menjelaskan tentang power, Oke. apakah itu maksudnya authority dari Ah, Pak Ferry ini? baik, terima kasih Pak Ferry. Eh, Power ini bukan authority, tapi lebih pada kuasa. Bahasa kuasa Indonesianya authority ya. Kendali kah? Kendali. Mhm. Kendali lebih kepada di dalam diri kita sih, bukan atas orang lain, tapi kendali atas diri kita sendiri, kuasa atas diri kita sendiri. Jadi kalau mau bilang authority, authority atas diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita punya authority untuk belajar misalnya, kita punya authority untuk enggak marah, tapi itu dari diri sendiri. Kita punya authority untuk berani. Kita punya kuasa untuk happy walaupun lagi keadaan lagi nggak happy gitu ya. Tapi itu semua berada dalam sistematik, dalam sistemik. Jadi saya ingin mengajak teman-teman lihat bahwa nggak usah ngomong jauh-jauh dengan alam semesta, diri kita sendiri juga sistemik gitu loh. Ada sistem, sistem banyak macam, lalu ada sistematisnya, lalu ada interkoneksi dalam diri yang kemudian menjadi sistemik. Dan Bu Mimi, saya kemarin itu ya mencari, bukan kemarin sih, semenjak saya menyukai mengeksplor sistemik, saya mengeksplor sistemik itu dari tahun berapa ya? Dari awal pandemi tahun 2020 ya berarti ya. Mhm. Gara-gara virus kecil itu gitu. Eh, Bahkan sebelum virus yang waktu ada gambar lumba-lumba lumba-lumba mati dijerat plastik begitu banyak di Bali itu loh. Nah, saya Mhm. udah mulai mikirin gila ya manusia buang sampah sampai laut aja sampai begitu jadi nyampah di laut dan saya udah mikirin secara sistemik. Kejadian COVID gitu ya dan tiba-tiba dunia berubah tutup semua gila kali ya dan saya udah mulai tertarik dengan sistemik. Nah, Mhm. saya mencari-cari, mengeksplor, mempelajari dan jauh-jauh kemana gitu ya. Dan saya menyadari ternyata di dalam neurosemantics ada satu model yang bisa menjelaskan tentang sistemik, yaitu tentang diri kita dan matriks itu. Ya, itu adalah interaksi yang sistemik begitu. Nah, Oke. sepertinya diam berarti pada ngerti. Jadi saya bisa lanjut gitu. Mhm. Ada pertanyaan ya Bu Ada Mimi? Bu Mar, ada Eh, pertanyaan nih. Silakan Bu Dari Mimi. Bu Lilian, Bu, kalau kita selalu memikirkan identitas kita yang mau ditampilkan seperti apa, jadi kadang-kadang jadi kalah terus dong. Iya, saya pakai grafik ya. Saya pakai grafik. Bu Lilian, saya berusaha menjelaskan grafik. So, ketika contoh gini deh Bu, saya orangnya nggak suka dandan Bu. Oke. Bahkan ada yang bilang trainer wanita yang paling nggak pernah dandan tuh Mariani katanya. Ada yang ngomong gitu. Antara malu sama bangga gitu ya. Nah, ketika eh, saya orangnya nggak suka dandan, oke, self nih, nggak suka dandan. Lalu kemudian saya punya meaning. Kalau dandan itu, apalagi kalau terlalu mendok itu nggak asli gitu ya. Nggak asli. Dulu itu saya nggak suka pakai bedak loh. Terus muka jerawatan. Waktu saya remaja, mama saya bawa ke dokter muka. Dokter muka marah-marah.
Itu bedak itu untuk melindungi kulitmu dari debu katanya. Jakarta banyak debu. Kamu perlu pakai krem apa untuk akhirnya saya pakai atas nama kesehatan gitu ya. Jadi supaya muka nggak berjerawat dan itu kemudian ditanamkan meaning saya yang tadinya bilang bedak itu bikin pals bukan nggak asli gitu ya. Akhirnya mulailah mengganti belief saya bahwa pakai bedak itu adalah untuk melindungi kulit dari debu gitu ya. Dan itu penting supaya muka saya nggak jerawatan. Nah, itu kan myself tuh ya, me dan myself gitu ya. Tapi kemudian ya udah saya pakai bedak seadanya gitu. Lalu kemudian saya berada di lingkungan orang-orang yang butuh make up gitu, kosmetik ya. Dan ketika ada kosmetik, saya pernah ada yang ini waktu itu dia bahwa ibu perlu dandan kalau mau mengajar. Saya bilang kalau saya disuruh dandan mengajar, mendingan gue nggak usah ngajar gue bilang. Saking psikiknya gitu kan. Jadi saya tidak mengalah karena identity saya, belief value saya kuat gitu. Nah, pertanyaan Bu Lilian tadi bisa dilihat dari sini, Bu. Ketika others menuntut kita melakukan sesuatu yang melawan hati nurani kita, apakah saya punya power untuk menolaknya? Nah, ketika Bu Lilian bilang ketika ngalah terus, tadi apa Bu Mimi katanya kalau ngalah terus, akhirnya Iya, tadi eh, apa tadi, sorry sebentar ya. Hmm, kalau kita selalu memikirkan identitas kita yang mau ditampilkan seperti apa, jadi kadang-kadang I jadi kalah terus. iya, itu dia, betul Bu Lilian. Karena saya mikirkan, misalnya tadi dalam contoh saya nggak dandan gitu. Lalu saya mikirin, waduh, gue perlu dandan nih. Gue mau ketemu orang, apalagi orang ini penting sekali untuk melihat penampilan gitu ya. Jadi akhirnya ya udah ngalah aja deh, gue dandan gitu. Nah, Hmm. ketika gue dandan, tampil ketemu orang itu, apakah happy atau enggak? Itu pertanyaannya. Jadi saya dandan dalam rangka bertemu seseorang yang dia perlu melihat orang yang kosmopolitan gitu ya, yang dandan gitu ya. Dan saya terpaksa dandan. Ada kata terpaksa nih. Kalau terpaksa kira-kira happy atau enggak? Di situ, disitulah bahwa saya mulai hilang power saya. Dan kalau udah jadi powerless kan gak nyaman. Saya tidak punya kuasa menolak. Lalu kemudian saya melakukan dengan terpaksa. Hmm. Akhirnya nggak nyaman. Saya tampil karena ingin menjadi seperti yang diinginkan oleh orang lain. Itu kan saya dandan dan merasa terpaksa kan bukan serta-merta terjadi. Ada kaitannya dengan harapan orang terhadap saya. Begitu kan teman-teman? So ini adalah sistemik, ada interconnection. Hmm. Sampai di sini make sense? Oke, Dan kayaknya lagi saya mencerap nih, Bu. lebih terserahkan ya. Nah, sampai di sini dulu karena saya akan masuk ke matriks yang berikutnya. Tapi Hmm. ini yang terjadi dalam diri seseorang. Ketika myself, saya punya belief bahwa jadi orang apa adanya gitu ya, penting untuk original gitu ya, apa adanya, bedak itu menutupi gitu ya, menutupi. Lalu karena pakai bedak karena disuruh dokter demi kesehatan, saya mulai pakai. Tapi ketika mau bertemu di lingkungan yang butuh dandan medok-medok gitu, misalnya aja contoh dunia artis deh yang seleb gitu ya, wah nggak cocok banget sama si Mariani. Tapi karena terpaksa, nggak happy saya. Akhirnya ketika saya di sana, entah itu jadi anak bawang itu bingung sendiri mau ngapain, atau ya saya senyum nggak happy. Sampai di sini make sense ya teman-teman dalam kaitan ini. Hmm. Karena saya akan mulai dengan tapi paradoksnya nih. Sampai di sini saya nggak happy, oke. Tapi, nah, tapi nih. Matriks manusia itu bukan hanya 5, ya. Ada 7 plus state. State itu 8. Kalau tadi kan saya terpaksa itu adalah keadaan saya. Saya merasa nggak nyaman. Keadaan terpaksa itu hasil dari sistemik tadi. Tapi ada dua matriks lagi, yaitu matriks in meaning dan matriks intention.
Nah, tapinya nih, tapi saya nggak suka dandan ya. Dandan sih mau nggak mau ya, tapi nggak suka medok-medok. Oke. Tapi ini saya diundang ke dunia seleb misalnya, yang perlu dandan, aneh-aneh buat saya. Tapi saya punya intention. Intention itu ada harapan, tujuan. Tujuan saya mau dapat klien di sana. Ketika saya mau dapat klien di sana kliennya tuh borju-borju. Gue bakal dapat banyak klien nih kalau saya mau berada di sana. Artinya apa? Artinya yang si Mariani yang nggak suka dandan, kalau mau dapat bisnis, saya perlu beradaptasi. Jadi kata terpaksa tadi berubah menjadi adaptasi. Hmm. Akhirnya meaning yang saya berikan sebagai orang yang dandan, medok-medok, separuh medok deh, terlalu medok kagak gitu ya, separuh medok gitu. Itu karena meaning yang saya berikan bahwa dandan itu bukan lagi palsu, tapi kita beradaptasi bro gitu ya. Dan dalam rangka beradaptasi karena saya punya tujuan. Akhirnya ketika punya meaning yang berbeda, berubah, saya beradaptasi. Karena punya intention pengen dapat bisnis, pengen dapat duit gitu ya. Akhirnya power saya tidak lagi merasakan powerless, tidak lagi merasa terpaksa, tapi memang saya orangnya fleksibel, bisa beradaptasi. Ini hanya untuk sementara kok. Time-nya adalah, kerangka waktunya ada sementara kok, hanya kalau gua ke lingkungan itu aja. Balik-balik gue lepas lagi, gue nggak dandan. Karena other saya bisa dunia seleb, saya dandan, dunia yang lain saya santai-santai aja. Tapi saya tetap berada di dunia pengembangan SDM, kan seleb-selebnya juga SDM. Nah, so di sini teman-teman lihat bagaimana sistemik dari pikiran kita, hasil dari connection dengan orang lain, bisa membuat kita gundah gulana atau tertawa bahagia. Semuanya tergantung dari matriks yang ada di dalam diri kita. Dan ini saya gabungkan dengan gambar ini. Ini satu gambar terdiri dari dua model. Saya gabungkan. Secara self, kita punya belief, values, dan macam-macam di atas. Tapi secara interaksi dengan dunia luar, kita punya matriks berinteraksi dengan mereka. Dan ini menjadi satu terintegrasi. Nah, jadi kalau teman-teman bagi yang punya konflik, mulai mikir yang mana sih yang kesenggol? Apakah intention tujuannya kurang kuat? Wong si Mariani yang nggak dandan aja dandan demi intentionnya duit gitu ya, money money coming home gitu ya. Akhirnya, tapi nantinya bukan tapi lah, tapinya nanti aja setelah jam 20.50 kita explore dulu bareng-bareng. Sepertinya ada pertanyaan ya Bu Mimi. Saya stop share dulu ya teman-teman. By the way, teman-teman, PDF dari pertemuan hari ini dan juga rekaman bisa diakses nanti di eh, hari Senin kami akan kirim linknya. Atau bisa dilihat di www.meta/mind.com. Oke. Oke, Bu Mimi. Mar, Monggo, ini Bu. sambil mencerna nih teman-teman, ada juga pertanyaan tentang identity. Kalau tadi kan dilihat tentang yang self, itu kan ada yang apa dia punya sistem di dalamnya ada belief gitu kan, ada Iya. identity. Nah, Heeh. pertanyaan dari KL itu adalah bentar ya. Kenapa dia menjadi ini? Sebentar. Udah nambah lagi pertanyaan. Baiklah, saya ikut membantu membaca yang mana ya, lumayan sampai di atas ya. Di atas tapi kok hilang ya? Tadi saya baca identity itu bisa berubahkah? Itu pertanyaannya yang saya ingat. Kayaknya udah hilang. Oh ini maksudnya authority ini ya. Tentang identity itu bisa gantikan. Oh, Kak, udah katanya konfirmasi ya. Jadi, nah ini. Ini ada Silakan, yang silakan. dicantum, Kak El. silakan. Kayaknya lagi pengen ngomong nih. udah dikirim Itu apa kembali matanya Bu, aja yang di kelihatan ya bawah. Kak El ya? Silakan, silakan. Dikira, pertanyaannya udah dikirim lagi. Kirain tadi nggak lihat jadi ya tak kirimin kembali. Oke, oke. Oke. Mau bertanya langsung kepada Bu Mar? Oh, bisa lihat chatnya aja ya.
Ah, gitu, baik. Jadi tentang identity itu isa ganti kan? Ini pasti wong Surabaya, ki. Arek Surabaya. Dan ada bagian yang bisa nggak bagus untuk diri sendiri, yaitu losing yourself. Dan ada yang emang terjadi secara alami. Nah, pertanyaannya yang nggak bagus maksudnya kayak gimana? Oke. Mhm. Bisa ganti ini kan semua ada dalam pikiran kita. Ya, kita tidak bicara fisik, kita tidak bicara eh ya fisik ya barang yang nyata, tapi semua yang ada yang kita ini adalah abstrak, hanya ada dalam pikiran kita. So, saya bisa mengganti identitas kita, identitas Mariani yang nggak pernah dandan, akhirnya Mariani yang setengah dandan, gitu ya. Mariani dandan deh, gitu ya, adaptasi. Karena Mariani yang beradaptasi. So, sense atau meaning yang saya berikan ke identitas saya berubah. Jadi memang ada orang yang bisa losing self, melakukan apa saja demi menyenangkan orang lain, sehingga walaupun happy nggak happy, dia lakukan terpaksa. Dan juga ada yang memang terjadi secara alamiah yang nggak pernah dipikirin, lakuin aja gitu. Pasti tanya, identitasmu apa? Hah? KTP katanya. Dan nggak pernah mikirin lagi beginian gitu ya. Nah, kalau ditanya yang nggak bagus itu kayak gimana? Saya akan menjawab dengan nyata, pasti, tapi bukan filosofi, bukan tapi. Nyata dan bukan filosofi, bagus nggak bagus itu relatif, tergantung orang yang mikirin. Mhm. Nah, jadi kalau tanya saya yang nggak bagus itu gimana? Yang nggak bagus itu adalah ketika orang yang bersangkutan mengatakan nggak bagus, maka itu nggak bagus. Yaitu saat tidak sesuai dengan standarnya. Nggak bagus itu adalah ketika berada di bawah ekspektasi dia, dia akan bilang nggak bagus. Jadi kita perlu tahu ekspektasi dia apa, baru kita bilang bagus. Ekspektasi saya kalau dandan itu ya hanya pakai eyeshadow dan lipstick. Jadi ketika saya nggak pakai itu, muka saya pucat misalnya, nggak pakai lipstick itu nggak bagus misalnya. Tapi kalau over, dia medok-medok biru, kuning itu, waduh, itu over. Karena ekspektasi saya punya standar. Ya, dan tentunya bagus itu standarnya ketika saya merasa happy. Saya merasa tenang, damai melakukannya, maka itu bagus standarnya. Mhm. Itu Hmm. jawaban saya, Kak El. Oh ya, satu hal lagi Bu. Iya, silakan. Hmm. Jadi itu kan ya ada fenomena yang dibilang kalau ya seorang aktor itu bisa ya eh, apa ya yang ada istilah method acting itu ya mereka ya di kehidupan seharinya itu malah bisa menjadi kayak karakter yang mereka mainkan setelah atau sebelumnya ya saya kurang tahu tapi ya begitu dan itu sama ya ya orang-orang yang saya Mhm. bergaul dengan itu ya mereka bilang itu bukan itu adalah hal yang sangat immoral. Jadi ya menurut Ibu gimana? Em, yang pertanyaannya, menurut saya gimana tuh? Menurut saya berusaha menyamakan persepsi dulu ya, Kak El. Em, ketika ada aktor atau aktris menjalankan, berperan dalam film, lalu mereka menjalankan juga di luar kehidupannya begitu. Bisa aja sebelumnya untuk ya mempersiapkan Iya, saya diri tahu ada untuk ya aktor-aktor yang eh, mempersiapkan diri karakternya menjalankan atau ya itu. setelahnya Iya, atau setelahnya ya ya heeh, karena terlanjur gitu. mm-mm. Lalu pertanyaannya apakah mereka immoral? Bukan mesin. Em, ya terserah Ibu mau bilang apa tapi ya Pertanyaan KL adalah hmm, apa? Tadi ada kata immoral tadi, makanya saya mengambil ke sana. Pertanyaan KL adalah, ya menurut Ibu gimana nggak harus tentang immoral oke, atau menurut moral saya atau apanya? bagaimana? Apanya Terserah mau bagaimana? gimana jawabnya. Well, saya berreka-reka pertanyaan KL itu menuju kemana pertanyaan? Menurut saya bagaimana? Menurut saya baik-baik aja. Identitas. Jadi Baik gini, identitas. identitas. Oke, saya ingat dulu Dustin Hoffman ketika dia memainkan film tentang waria.
Maka dia sebelum main film itu, saya lupa nama filmnya apa. Sih kah? Dia apa? Tutsi. Lutsi ya. Ya. Itu dia masuk ke dunia waria, kehidupan malam waria, dan berusaha merasakan seperti apa waria, menjalankan kehidupan seperti waria. So, sebelum film, kemudian dia melanjut mempelajari, sehingga ketika main film itu dia bisa begitu menjiwai. Saya bilang itu profesional. Karena dia mempersiapkan diri untuk memainkan peran yang dia sama sekali belum tahu sebelumnya. Itu profesional menurut saya. Nah, lalu kemudian kita nggak ngomong Dustin Hoffman nih. Kalau ternyata ada seorang bintang film, lalu dia mempelajari peranannya, lalu kemudian menjalankan peranannya dengan sangat baik, dan setelah itu dia meneruskan dirinya dengan identiti peranan yang dia jalankan, maka saya akan melihat apa frame dia, apa yang membuat dia meneruskan identitas itu. Apakah identitas itu dia merasa cocok? Dan mungkin identitas itu justru sesuatu yang baik. Jadi saya nggak tahu pertanyaan KL kemana, namun yang jelas orang itu memutuskan untuk menggunakan identitas yang di film pasti ada alasannya. Dan alasan itu tentu baik bagi orang tersebut sehingga dia mempertahankannya. KL, saya bukan pengamat selebritis, jadi kalau ada bintang atau artis yang sedang dibahas di dunia ini, sekarang ini saya nggak tahu, mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun, tapi saya lebih melihat dari kacamata mindset, ini semua adalah keputusan mereka, dan itu sih pendapat saya, karena KL tidak spesifik, saya menjawabnya kemana-mana nih. Ya nggak apa-apa, itu ya yang saya harapkan juga. Oke, baik. Terima Em, kasih. oh Hah? ya, Bu, itu bisa kelihatannya kayak gimana ya maksudnya ya, mempertahankan identitas itu, contohnya. Em, menurut saya, kalau memang itu selaras, dia akan pertahankan. Kalau nggak selaras, dia akan lepas sih. Maksudnya contohnya tuh mempertahankan tuh kayak gimana, Bi? Contohnya mereka akan melakukan apa? Wah, saya nggak tahu judul filmnya aja saya nggak tahu. Saya belum tahu dia mau melakukan apa, KL. KL boleh lebih spesifik lagi, KL, supaya saya tahu apa yang diomongin di sini. Kalau nggak, saya nggak bisa menjawab. Yang jelas ketika dia menjalankan peran itu, dia senang menjalankan peran itu, dia merasa gue banget, maka dia pertahankan. Itu sih KL. Ya, mungkin KL bisa lebih spesifik. Sambil menunggu KL spesifik, mungkin kita perlu lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu kali ya. KL udah ada belum pertanyaan yang lebih spesifik tadi? Eh, sa- eh, saya pikir dulu ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Saya tadi melihat Daniel angkat tangan, tapi kita menuju yang tertulis dulu kali Ada ya. yang di chat dulu ya, mungkin Pak Ya. Ferry cuman menambahkan aja menurut saya ini statement bahwa yang tadi tentang identity itu ya. Seorang Boy William, kalau Bumar tahu Boy William itu yang suka bawain apa acara, saya juga nggak terlalu kenal tapi tahu bisa beradaptasi menjadi terlihat seru, heboh demi job. Padahal beliau introvert yang lebih suka di rumah bersama keluarga. Jadi ini memperkuat aja tadi bahwa tentang Ya. identity sesuai dengan Iya. world-nya juga gitu ya. Iya. Intention. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Teddy Mokoginta. Apa bisa diartikan intention itu di luar I? Dan hubungannya dengan me? Apa? Hehe, Pak Teddy. Baik, Pak Teddy. Semua itu berhubungan dengan satu orang yang sama. Ya, satu orang yang sama. Dan kalau mau menggambarkan I, kalau Pak Teddy ngelihat tadi kan ada meaning, belief, values ini, itu sebenarnya adalah frame-nya orang, dan di dalam frame itu juga ada intention. Ya, jadi bisa ada di I, bisa ada di myself, bisa ada di me. Nah, kalau di I, maka grafiknya adalah yang dalam kurva-kurva naik itu. Tapi kalau dalam kaitannya dengan me, maka itu adalah meaning yang diberikan dalam kaitan saya dengan dunia eksternal dan apa harapan saya dalam kaitan dengan dunia eksternal. Ada dua-duanya. Karena ini nggak lepas, kalau ini kita bicara satu orang kok. Cuma saya menjelaskan ini dalam rangka koneksi, apa, dalam dari sudut pandang sistemik menggunakan model ini. Mudah-mudahan menjawab. Oh, Pak tadi udah menjawab, noted Bu, terima kasih. Iya. So berarti
Daniel, apakah jadi untuk mengangkat Jadi tangan? kalau boleh nanya. Silakan Dan. Umar, saya cuma simpelnya gini. Kalau metaprogram di modeling dari seseorang, apakah sekaligus mengadopsi identitinya di situ? Baik. Tidak sederhana kayak gitu. Kalau mau tambahin yang tadi yang nanya siapa? 3 L apa sih? KL. L. Oke. Yang disebut moral itu moral menurut siapa gitu loh. Ya, Jadi dia kan tadi hapus sama moral. dia, nggak Tapi jadi. ketika seorang aktor, bahkan seorang aktor atau artis itu banyak yang menggunakan hipnoterapi sehingga dia menjadi. Karena kalau hanya acting biasanya nggak masuk dapat Oscar. Tapi kalau udah kayak misalnya kayak Jacqueline Phoenix gitu ya, kayak kesurupan di film Joker itu ya, dia menjadi sosok itu. Habis itu ya pasti ada psikiaternya yang ngurusin itu. Ya, Begitu mendarah dagingnya ya Dan. iya, termasuk yang sebelumnya kan mati ya. Iya, yang sebelumnya mati. Oke, Iya, thank you kebablasan. Daniel. Oke, Thank thank you, Bu. you. Dan kamu nanya meta program, as if semua orang mengerti meta program. Apa itu meta program Dan? Nggak apa-apa lah, saya tanya Ibu aja. Yang penting Ibu yang ngerti. Kalau saya kan tanyanya buat tanya. So, pertanyaan Daniel adalah, apakah mengadopsi meta program seseorang akan merubah identitas ya tadi ya Daniel? Lebih kurang begitu ya, merubah. Yes, kayak gitu. Ketika saya mengadopsi meta program seseorang, modeling, Ya. maka sekaligus identitinya berubah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti saya perlu menjelaskan dulu apa itu meta program. Meta program adalah preferensi berpikir. Itu bahasa teori. Bahasa awamnya itu adalah karakteristik berpikir. Contoh metaprogram adalah ada orang yang global, ada orang yang detail, ada orang yang optimis, ada orang yang pesimis. Maka orang yang optimis, maka dia akan berpikir hal-hal yang bikin optimis, tapi orang-orang yang pesimis diajak apapun, enggak deh, nanti gimana? Kalau gagal gimana? So, itu namanya metaprogram. So, yang tadi saya jelaskan hanya contoh dari 150-an jenis metaprogram. Yang jelas itu akan mempengaruhi karakteristik seseorang. Nah, pertanyaan Daniel, kalau seseorang mengadopsi metaprogram atau dia mempelajari, misalnya dia mempelajari seseorang yang eh, orangnya kelihatannya yang kelihatan ambil meta program misalnya orang itu kelihatan cuek gitu ya, global gitu ya. Maka dia pun belajar cuek gitu. Atau dia melihat orang itu semangat, maka dia mengadopsi tapi ini meta program sesuatu yang relatif permanen ya, karena itu kan ada di dalam diri. Apakah akan merubah identitas orang tersebut? Nah, sekali lagi Dan, bahwa ini adalah semua sense of dia. Dan sense of orang itu, sense saya, sebenarnya saya ambil contoh Mariani deh, Mariani nggak dandan gitu ya. Dan itu karena saya punya meaning tentang dandan. Saya punya values tentang dandan misalnya. Tapi lalu saya memodeling orang-orang yang dandan dan ternyata mereka punya satu meta program yaitu ada satu meta program yaitu Jaim misalnya. Oke. Nah, meta program Jaim itu ada loh. Namanya Shrewdly Artful. Nah, Jaim gitu. Cocok nggak sama value saya? Kalau saya nggak cocok, maka saya nggak akan terima itu. Dan saya tetap akan menjadi genuine. Karena ada filter-filter yang lain. Kalau sampai saya mengadopsi meta program itu berarti saya telah mengizinkan diri saya untuk untuk expand my meta program, dan iya itu akan ada efek ke sense of identity saya. Tapi sekali lagi semua ini abstrak, semua ini banyak aspek, makanya ini sistemik dan nggak bisa dijawab bahwa hanya melihat dari meta program kita mengadopsi aja. Ketika adopsi, apakah eh, kalau saya hanya melihat itu bagus, saya mengikuti ikut-ikutan itu hanya akan relatif sementara dan nggak akan sustain. Tapi ternyata saya tidak ikut-ikutan. Saya mengizinkan diri saya
untuk berkarakteristik atau berpikir seperti itu, otomatis saya sudah siap menjadi pribadi yang berbeda. Dan ini hukumnya bukan linear. Kalau ini pasti begitu. Meta program sendiri banyak 150-an, maka secara sistemik itu akan mempengaruhi keseimbangan. Dan kalau lihat dari saya akan tunjukkan ya gambarnya ya. Secara kacamata sistemik, semua ini akan mempengaruhi keseimbangan dan pasti akan ada perubahan. Nah, bagian mana yang berubah? Itu sangat tergantung dari self dan yang lurus ke atas ini. Kita bicara sistemik ya, teman-teman. Kita nggak bicara linear, kalau begini pasti begini, enggak. Begitu jawaban saya, Daniel. Ya, thank you, Bu. Thank you. Mudah-mudahan semakin membingungkan kamu. Iya, saya senang, tapi saya nggak mau tambahin, terjadi makin bingung. Waktunya nggak cukup, Daniel. Nanti nggak cukup Oh, waktunya. sepertinya waktunya nggak cukup ya. Baiklah, saya akan sudahi slide saya dulu, teman-teman. So, Ya. ini adalah bicara soal sistemik di dalam diri kita. Me, luar ini, dan intention biru-biru ini. Myself, ketika saya mulai bereflektif, and I. Dan dengan melihat grafik ini adalah perluasan atau integrasi dari dua model di neurosemantics dan memperlihatkan betapa sistemiknya, di mana kalau ada satu perubahan akan mempengaruhi homeostasis, keseimbangan dari elemen yang lain dalam diri kita. Nah, kalau sudah begitu, kita mengetahui tentang siapa kita, identitas kita, dan keberdayaan kita, power kita terhadap sistemik ini. Pertanyaan saya adalah, yang mana yang ada dalam kontrol kita, yang akan mensupport to our purpose of life? Saya berharap teman-teman di sini, ini menjadi penutup, teman-teman jawabnya PR aja. Kita semua, saya yakin pasti punya purpose of life. Kalau tidak, teman-teman nggak bakal hadir di sini. Ya, teman-teman ingin tahu, ingin belajar, karena ada intensi, ada tujuan untuk pengembangan diri. Nah, ketika melihat gambar tadi, bahwa kita ini adalah sistemik, ada saling keterhubungan, saling connection. Maka ada yang berada di luar kontrol, ada yang ada dalam kontrol. Nah, kalau pertanyaan saya sekarang adalah yang mana dari grafik tadi yang ada dalam kontrolmu, yang akan membantumu untuk mencapai your purpose of life. Jangan sampai kita berusaha memperjuangkan hal-hal yang bukan diri kita. Jangan sampai kita mengira kalau saya merubah ini pasti begitu, karena ini sistemik. Merubah satu bisa mempengaruhi keseimbangan yang lain. Dan jangan sampai juga kita ingin mengontrol hal-hal di luar kontrol kita. Jadi pertanyaan, yang mana yang dalam kontrolmu? Yang akan membantumu untuk mencapai tujuan hidupmu. Jawabnya nanti di WAG saja, teman-teman. WAG-nya akan bertahan 1 bulan sampai next forum Metamind. Mudah-mudahan Februari, saya juga ada kesibukan, tapi mudah-mudahan Februari kita berlanjut. So, WAG akan bertahan sampai Februari. 1 hari sebelum forum Metamind berikutnya, WAG akan dibubarkan. Jadi dari hari ini sampai forum Metamind berikutnya, teman-teman silakan bebas berdiskusi di sana. Atau teman-teman juga bisa bergabung ke forum Metamind Induk. Nanti akan diberikan linknya untuk bergabung, dan di sana nanti pas saya lagi senggang, ini belakangan ini lagi hektik banget, hanya selamat pagi, selamat malam aja, tapi kita bisa bahas, teman-teman bisa ajukan pertanyaan atau diskusi di grup itu juga. Oke, teman-teman, ini sebagai penutup kita, ada satu promosi. Nah, ketika teman-teman menyadari sistemik masing-masing dan ingin belajar lebih deep, ada kelas Meta NLP Practitioner Life Transforming, di mana akan dimulai hari Sabtu ini.
Jadi bagi yang ingin belajar, memperdalam tentang diri dan juga tentang komunikasi dan coaching, silakan hubungi atau hubungi Indah ya. Dan berikutnya bahwa we are all interrelated dan interdependence. Dengan mengingat ini semua, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mengingatkan bahwa kita nggak sendiri, bahkan dalam diri kita sendiri adalah satu sistem yang sistematik dan juga sistemik. So, sampai jumpa di forum Metamind berikutnya. Saya kembalikan ke Bu Mimi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Mar, luar biasa. Ini buat saya sendiri sesuatu yang membangunkan awareness gitu ya. Ternyata iya ya, kalau dilihat lebih dalam lagi, ternyata di dalam diri saya pun, saya ini adalah sebuah sistem. Dan saya ini menjadi bagian dari sistem yang lebih besar gitu ya. Yang makanya tadi ada istilah-istilahnya menarik tuh tentang sistem gitu ya. Lalu kita sendiri ada sistematis, itu adalah prosesnya bagaimana mengorganisasikan pengorganisasian di dalam unit-unit di dalam sistem itu adalah sistematis, dan ada sifat sistemik, artinya bersifat menyeluruh, holistik, saling terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. So, sesuatu awareness yang pertanyaan terakhir adalah mana yang menjadi kontrol kita, mana yang menjadi kendali kita, dan kita perlu aware dengan itu supaya kita tadi lebih punya meaning gitu di dalam hidup kita sendiri tidak ada konflik antara me, myself, dan I yang membuat kita desperate, membuat kita merana dan menderita. So, teman-teman, mudah-mudahan sesi ini memberikan insight buat teman-teman semua untuk lebih aware terhadap diri masing-masing gitu ya, dengan tadi matriks-matriks pikirannya, dengan hubungannya dengan orang lain, dan di dalam konteks apa teman-teman saat itu berada. Dan ini sebenarnya ada satu pertanyaan dari Bu Lilian, tapi nanti mungkin bisa ditanyakan di grup ya Bu Lilian ya, karena kita diskusinya sangat gayeng sehingga tidak terasa waktunya sudah habis. So, terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman semua. Have a good Kita rest. foto bersama dulu, Bu Mimi. Oh iya, kita foto Iya. bersama. Boleh tolong Bu Mimi aja yang foto. Boleh. Saya bingung. Silakan open cam Boleh teman-teman. open cam teman-teman untuk Iya. foto. Iya. Yes, dan chatnya boleh berhenti dulu supaya wajahnya nggak ketutupan chat. Oke, udah semua? 1, 2, senyum yang lebar. KL boleh tidak chat dulu ya. Senyumnya yang lebar. Sebentar. Oke, open cam. 1, 2, 3. Satu layar lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Selesai Bu Mar? Iya, oke. Boleh bubar? Terima kasih Bu Mimi dan juga teman-teman semua. Hampir ya lupa ya kita ya foto ya. Oke, terima kasih buat Bu Mar pastinya, dan untuk Bapak Ibu Sama-sama. teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Selamat istirahat, sampai ketemu Iya, di lain terima waktu. kasih juga Bu Mimi yang telah Yes. memoderasi acara kita. Jadi ada rangkuman dari Bu Mimi di akhir. Thank you banget Bu Mimi. Dan juga buat teman-teman semua, selamat malam, selamat beristirahat. Kita bisa lanjut diskusi di WhatsApp group. So, di awal tahun ingatlah bahwa tentang sistemik dalam diri sendiri, dan semoga ini membantu teman-teman untuk bikin lebih hidup lagi. Oke, so selamat malam, sampai bertemu kembali. Thank you Ya, Bu selamat Mar, Bu Mimi. malam. Bye-bye. Bye-bye.